Hati-hati Anda dengan kehidupan Anda. Seperti warna putih tadilah sebelah wajah. Iyalah begitu. Diingat orang gitu, diingat orang. Kalau Anda mati, meninggal, diingat orang. Jadi jika Anda tersesat, baliklah. Jika Anda tersesat, berbuat buruk, baliklah. Tersesat. Ini sebenarnya alam ini seperti apa ya? Seperti pelajaran gitu. Berbuat buruk, berbuat baik, berbuat buruk, berbuat baik dalam pandangan Anda. Di alam ini ada yang sesat, tapi di mata Tuhan cuma satu. Jangan Anda menduakan dirinya tersesat. Yang lain-lain itu sudah aturan Tuhan itu. Aturan Tuhan. Dibilang tersesat juga aturan Tuhan. Emang benar, tapi waktu perhitungan nggak salah saya. Waktu pengadilan saya. Perhitungan pengadilan. Itu kan sudah dijelaskan saya jelaskan dulu waktu perhitungan, waktu pengadilan itu di mana Tuhan turun berbaris-baris atau induk kitab turun dan ayat-ayatnya berbaris yang menjelaskan segala sesuatu kebenaran itu. Maha benar segala firman Tuhan. Jadi kitab itu turun benar semua. Yang ini jika Anda katanya mendustakan lah, menambah mengurangilah, mengingkarilah kebenaran itu yang ada. Jadi jika itu Anda kerjakan, selama hidup Anda sampai keturunan Anda, sampai di mana-mana, hidup sekarang buruk semua. Ditetapkan Anda buruk. Jadi tingkah laku Anda di alam semesta ini buruk semua. Emang diciptakan buruk gitu. Bisa jadi pelajaran bagi orang yang lain gitu. Ini orang yang buruk gitu. Begitu. Cuma satu yang diminta Tuhan cuman membenarkan kitabnya, membenarkan ajarannya, ajaran Maha Pengasih katanya. Kalau saya bilang kitab Al-Quran, rancu bingung. Begini sajalah, kitab itu mukamat itu. Al-Quran boleh, tapi daripada agama dulu kan sudah mengklaim kitabnya Al-Quran, jadi kacau. Saya bilang mukamat, induk segala kitab. Tersulit di dalam kitab itu juga. Mukamat, induk segala kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ada juga di situ kitab Mutasyabihat, itu kitab-kitab dulu yang tidak mengerti orang semuanya, hanya Tuhan yang mengerti. Kalau apabila ada orang yang menjelaskan kitab Mutasyabihat yang dulu-dulu dengan benar jelas, dia itu Tuhan. Sebab dalam Mutasyabihat itu gini katanya. Mutasyabihat itu hanya Tuhan yang tahu. Hati-hati Anda. Jika ada orang bisa menjelaskan kitab Mutasyabihat, kitab nabi-nabi dulu dengan benar jelas, tiada keraguan di situ. Sudah dibilangi, Mutasyabihat hanya Tuhan yang tahu. Bila Mutasyabihat ini kitab Nabi Muhammad juga lah. Sebab Nabi Muhammad tidak bisa menerjemahkan kitab-kitabnya. Orang-orang tafsir nak menentu ya kan. Yang lain seluruh nabi, seluruh kitab itu semua kitab Mutasyabihat. Tuh. Kebenarannya belum pasti.
apabila ada orang menjelaskan kitab itu yang mutasabihat tadi dengan benar tanpa keraguan, dia itu Tuhan. Sebab tertulis di situ mutasabihat itu hanya Tuhan yang tahu artinya. Begitu. Saya jelaskan pada Anda. Itu kitab yang induk nanti Muhammad induk itu tuh menjelaskan semuanya. Jadi Tuhan dalam hidup Anda itu kitab itu menjelaskan semuanya. Itu saya jelaskan Anda terang. Ini kalau kau cek semua tanpa keraguan kata saya. Jadi saya mengatakan induk kitab kan di situ pengasih mengajarkan Al-Qur'an. Orang dulu yang Islam sudah mengklaim Quran gitu kitabnya. Ya biarpun kitab tuh berasal dari mana-mana, katanya sahabat-sahabat dikumpulkan. Tapi saya tahu ya, akhir dari kitab itu tahu saya Muawiyah. Muawiyah ini jelas kafir. Jangan yang kafir di Quran aja dia kafir. Kafir ini bagaimana? Musuh Muhammad membunuh keluarga Muhammad, jelas dia kafir. Dalam agama tuh Islam. Dalam agama Nabi Muhammad dia jelas kafir. Itu kitab yang terakhir itu Muawiyah ngapain? Basing lah ya, diapain kitab tuh. Sampai sekarang kitab tuh gitu. Akhirnya itu saya pikirkan itu saya bilang kitab yang diajarkan akhir nanti Muhammad bukan Al-Quran kata saya. Sebab orang sudah mengklaim dulu kitab tuh Al-Quran, diklaimnya dulu kitab Al-Quran. Al-Qurannya kitabnya jelas ini bilangnya tiada keraguan dalamnya, maha benar semua firman. Itu kitab itu kacau. Kan udah banyak aku jelaskan kekacauan yang kitab itu. Kemarin aku lihat jelaskan lagi ada kitab yang ayatnya isinya gini, sama dengan ajaran Hindu candi-candi. Sembayangnya sek. Apa ya Nur 58 ya? Kemarin kan udah kau jelaskan sembayangnya sek. 3 kali subuh. Tengah hari telanjang siap juga main sek. Sudah Isya sek lagi 3 kali. Saya bilang aja tuh ke arah ruku-ruku sujudnya 3 kali. Atau gaya model mainnya 3 kali. Itu kan udah jelas kok. Kalau gini ini Anda pun paham. Banyak lagi keraguan-keraguan yang aku katakan tadi. Kalau begini dibilang induk kitab, Anda berpikir sendiri. Anda kalau yang begini Anda bilang kitab, Anda berpikir sendiri. Anda remehkan Tuhan namanya itu. Itu saya bilang. Tuhan dalam hidup Anda Muhammad itu kitab akhir induk segala. Dalam kitab ajaran Muhammad jelas tertulis itu mutasabihat itu kitab hanya Tuhan yang tahu. Jelas tertulis itu Muhammad induk segala kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Anda mungkin melihat dalam kitab ajaran Muhammad itu jelas semua terang semuanya serang bolong. Apalagi ya Mbak? Anda apa? Itu saya katakan tiada keraguan gitu. Itu kita katakan tiada keraguan. Jelas semuanya. Muhammad itu induk segala kitab. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda mau mencari Muhammad di dalam ajaran Quran Muhammad Quran lah Anda klaim, terserah Anda lah. Karena rancu ya. Anda sudah mengklaim itu Al-Quran, padahal tidak kan. Cari di situ Muhammad. Mutasabihat banyak situ. Anda baca lah baik-baik situ. Mutasabihat hanya Tuhan yang tahu. Itu kitab Muhammad juga, kitab yang dulu-dulu. Muhammad juga tidak pernah nafsir kan? Anda ngerti mana tafsir Muhammad? Gak ada tafsir Muhammad. Tafsir siapa ini yang terkenal ketika dengar paman Muhammad cuman namanya belajar sama Ali. Kalau anehnya orang nih. Kalau saya mau mengatakan namanya lupa. Kalau enggak saya cerita sini ingat namanya. Ingat namanya saya. Aneh ya. Kalau saya mengatakan namanya itu ahli tafsir dulu itu paman Muhammad ini. Mau saya kata begini lupa saya namanya. Tapi kalau sudah ingat lagi. Aneh orang ini.
Itu tafsirnya. Agil wasidah mau lain-lain lagi. Tafsir Ibnu Katsir lah, Pasir kacau lah semuanya kasirnya. Tafsirnya. Nah, itu Anda kan Muhammad tidak bisa menjelaskan ajarannya sendiri gitu. Karena mutasabihat. Nah, begitu. Jadi dalam Tuhan cuma situ dimintanya. Dalam itu. Kalau lebih-lebihnya, kejahatan yang lebih-lebihnya, ini emang diatur Tuhan. Emang diatur Tuhan. Misalnya berzina, maling, emang diatur Tuhan. Orang yang bekerja situ itulah emang orangnya buruk-buruk semua. Nasibnya buruk-buruk semua. Jadi pelajaran di orang lain.